Guys, kembali lagi bersama saya. Jadi di video kali ini kita akan belajar cara buat potongan. Nah, jadi minggu kemarin itu ada yang komen itu, Bang buat tampaknya kayak gitu kan. Cuman setelah saya pikir lebih bagus kita buat potongannya terlebih dahulu. Kenapa? Nanti saat pembuatan atapnya, nah itu kan nanti ketinggian atapnya saat kita mau buat di tampak, kadang ada yang sedikit apa namanya ukurannya kurang pas. Jadi kalau kita mau tahu ukuran ketinggian atapnya itu, kita mau buat atap, nah kita harus buat potongannya terlebih dahulu teman-teman, gitu ya. Nah langsung saja langkah pertama, ya seperti biasa, denahnya ini kita copy. Sebentar, sebelum kita copy, nah kita mau lihat dulu mau potongan yang mana kita kerjain. Di sini saya mau ngerjain bagian potongan B terlebih dahulu. Kenapa? Ya karena rata-rata kalau kita mau ngambil ketinggian atap itu, di bagian sisi yang ini kan ini make atap atap pelana ya, atap pelana. Nah, jadi yang potongan B ini apa namanya? Misalnya inilah ya. Misalnya gini. Nah, nanti kan bentuk atap itu kan kayak gini kan. Nah, ini kalau tampak sampingnya ya. Nah, kita mau ngambil dari sini ke sini. Nah, jadi saya ngerjain yang potongan B dulu. Kalau yang A, misalnya yang A, ini kita hapus. Nah, kalau yang A itu kan karena ini atapnya atap pelana, nah jadi nanti kalau ngambil yang ininya, nah misalnya ini, terus ini saya rendahin, ya kan? Ini agak geser ke sini lah kira-kira. Kemudian ini turun. Nah, kan nanti kira-kira kayak gini lah tampak depannya kan. Nah, kalau kita mau ngambil ketinggiannya ya dari sini ke sini, harus cara ngambil ketinggiannya ya harus kita ngerjain yang potongan B dulu. Kita harus ngerjain yang bagian samping dulu gitu teman-teman. Kalau atapnya atap pelana seperti ini ya, kalau tampak depannya seperti ini. Ya kalau atap limas ya, kalau atap limas ya bagian depan kerjain dulu nggak masalah karena kan nanti bakalan kayak gini dia. Kalau pakai atap limas ya. Ini kan kita pakai atap pelana teman-teman seperti itu. Nah, jadi rencana atapnya itu saya buatnya dari sini ya, dari garis as ini ya. Ini ke sini kan. Kemudian dari bagian ini ya. Oke. Dari sini ke depan itu saya buat dia 1 meter. Jaraknya dari as. Yang bagian sini ya untuk teras. Dari sini ke sini. Kemudian dia nanti bergeser kira-kira 1 meter atau setengah meter. Setengah meter lah taruh ya. Nah, kemudian ya di bagian ini ya di bagian ini saya geser ke depan itu 50 cm. Nah, seperti itu, seperti ini. Nah, dia nanti bagian depannya kayak gini. Kemudian untuk di bagian belakangnya saya mau buat dia cuma 50 cm aja. Nah, kayak gini nanti dia. Coba kita gabungkan dulu guys ya. Nah, dia nanti rencana atapnya seperti ini teman-teman. Kemudian kita ambil titik tengahnya. Nah, kayak gini ya. Nah, ini kan atap pelana tuh. Oke, langsung aja ya. Udah paham sampai sini ya teman-teman ya. Oke, langkah pertama kita copy. Ya, kita copy denahnya. Kemudian ini kita rotate. Ya, sesuaikan dengan arah potongan kalian. Nah, oke. Karena ini potongan B ngadap ke sana, jadi kita bagian yang nampak itu bagian yang arah sana teman-teman ya. Jadi yang nampak itu ini ada dinding taman, dinding kamar tidur yang ini, kemudian ada toilet, terpotong kamar tidur, kemudian carport ya. Carport ini nggak apa-apa lah.
Oke, langsung saja ketik XL ya, atau construction line XL enter. Kemudian ketik V enter. Nah, nanti jadi seperti ini. Baru klik di area yang terpotong. Kan ini terpotong. Terpotongnya ngadap ke sana ya. Oke, ini klik. Ini kan terpotong ini. Nah, ini ya, klik di area yang terpotong, teman-teman. Sini, 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 sini. Sini, sini. Ya kan? Ini hapus. Nah, karpet ini nggak apa-apa lah kayak gitu. Nah, ini kan yang terpotong. Oke. Kemudian kita buat aja line ya, kita tarik di sini. Buat aja seperti itu. Kemudian kita trim. Ya, kita potong. Setelah itu kita naikkan ketinggiannya, teman-teman ya. Saya mau buat ketinggiannya itu dari titik 0 ya, titik 00 ini ke atas itu 3 meter. Jadi kita copy ke atas 3 meter. Kemudian kita potong lain lagi, TR, enter sekali, klik ini, enter lagi, potong. Oke. Ini hapus. Oke. Kan udah dapat tuh yang terpotong mana-mana aja. Nah, untuk yang bagian ini, bagian taman ini, dindingnya nggak usah tinggi-tinggi kali, sekitar 1,5 meter aja. 1,5. Nah, jadi ini kita trim, ini kita hapus. Jadi ini sampai sini aja, gitu. Ini kita tutup. Oke. Kemudian setelah dapat ketinggiannya 3 meter ya, ini dari sini 3 meter ya. Kemudian di bagian sini ada terdapat namanya ring balok. Ring balok itu kalau untuk cuman rumah sederhana aja atau satu lantai ya 15/20. Kita ketik aja rectangle, ketik titik 15, koma titik 2, enter. Kemudian ini saya move. Oke, kemudian ini kita langsung arsir aja. Karena ini kan saya mau langsung ini aja, teman-teman. Apa namanya? Supaya kalian ngerti aja. Jadi kita nggak usah buat pembersihannya. Oke. Kemudian kita copy. Nah, ini di setiap dinding yang terpotong ada namanya ring balok. Seperti itu. Nah, kemudian setelah jadi seperti ini, kita buat bagian ininya, teman-teman. Bagian kuda-kuda. Dari sini, ini copy aja ke atas. 0,075. Enter. Oke. Kemudian kita buat kemiringan dari atapnya, teman-teman ya. Kita buat kemiringan dari atapnya. Oke, ketik XL, enter, A enter ya. Kemudian masukkan derajatnya, mau berapa derajat kemiringannya. Kita buat 30 aja. Oke. Klik ke sini. Oke, kemudian enter. Nah, yang ini kita mirror aja. Ambil titik tengahnya. Nah, kemudian ini kita trim. Oke. Ini kita trim lagi. Nah, setelah seperti ini, kita buat lagi offset ke atas. 0,075. Klik ini, klik ke sana. Iya, seperti itu. Nah, jadi. Nah, kemudian cara menggabungkannya ini pakai fillet, F enter ya. Kemudian klik ini dan klik ini. Nah, dia bakalan tersambung seperti ini, teman-teman ya. Oke. Nah, ini kan yang kita bilang tadi mau 50 cm ke belakang gitu ya. Itu namanya tritisannya, teman-teman ya. Kita ambil dari garis asnya ataupun dari garis dinding terluar. Nah, saya ambil dari garis as ya. Buat aja garis bantu. Klik ini, kita move 50 cm atau titik 5, kan kita yang pakai meter. Oke, setelah seperti ini kita panjangi, kemudian kita extend aja. Nah, seperti itu, teman-teman. Atau ini kita hapus, kemudian kita mirror yang ini. Nah, udah jadi seperti ini ya. Ini yang
kuda-kuda yang ini kan kita pakai baja ringan. Nah, baja ringan yang ini kita panjangnya lagi ke sini atau sampai sini aja. Ya, seperti itu. Ini juga. Iya, seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian sekarang kita akan buat rangkanya. Ya, kita buat garis bantu dari tengah sini. Ya, setelah itu garis yang ini, ya, garis yang ini kita copy, tarik ke atas, letakkan di midpointnya. Oke. Nah, setelah itu ini kita mundurin aja sampai sini. Oke, seperti itu. Sekarang kita buat rangkanya. Cara buat rangkanya kita ukur dulu bentang berapa. Misalnya ini kita pakai bentang 7,5, berarti kita bagi 7 aja dia. Jadi caranya ini nanti kita bagi 7 dia garisnya. Cara baginya, div, ya, ketik div, enter, pilih garis yang mau dibagi, ya. Kemudian ketik 7, enter. Nah, nanti bakalan muncul silang-silang seperti ini, teman-teman. Kalau kalian pakai AutoCAD 2007, cara nampilkannya bisa kalian ke format, kemudian ke point style. Nah, kalau nggak nampak ya silang-silangnya. Nah, misalnya ini titik, itu kan nggak nampak. Ya udah, kita ganti aja ke yang ini. Nah, seperti itu. Kalau bukan AutoCAD 2007, kalian bisa ketik PYT, enter. Atau PTY, ada di tutorial saya sebelumnya, itu saya jelasin. Oke. Kemudian ini kita copy. Offset aja. Offset 0.05. Yang ini ke sini, yang ini ke sini. Supaya apa? Saya mau buat baja ringannya itu presisi dia. Kemudian kita buat line dari sini ke sini. Oke. Setelah seperti itu, ini kita copy, ambil tengahnya, arahkan ke sini, ke sini, ke sini. Ya, seperti itu. Ini kita hapus aja. Jangan dulu dihapus. Oke, setelah itu, nah, kan kita udah buat tadi line di sini kan. Supaya apa? Saya mau ngambil titik tengahnya. Nah, dari sini, kemudian arahkan ke sini, ya. Kemudian ke sini, ini, sini. Jadi ini supaya ini aja teman, garis bantu. Oke, kalau udah selesai polanya itu baja ringannya, ya udah ini hapus aja nggak apa-apa. Ini juga hapus. Nah, gitu teman-teman ya. Kemudian ini kita offset 0.075, enter. Oke, ini offset ke sana, offset ke sini, ke sini, ini ke sini. Oke, kemudian ini kita extend aja. Oke, seperti itu teman-teman ya. Ini pokoknya kita extend aja. Kalau kalian mau lebih detail lagi, ada di tutorial saya sebelumnya. Cara buatnya sama kok. Oke, setelah jadi seperti ini ya kita tinggal mirror aja. Jadi kalian itu buat aja dulu setengahnya, jangan langsung semua, karena kita tinggal mirror. Ya, seperti ini. Setelah itu kita buat rank, namanya rank. Kita bisa ketik PL, enter. PL itu polyline. Klik sekali, kemudian kita masukkan 0,01, enter. Ya, kemudian ke atas 0,03, ke kanan 0,032, enter. Ke bawah sama 0,03, ke samping 0,01. Oke, udah jadi seperti ini. Ini kan kita mau buat ranknya. Kemudian kita bisa stretch, ya. Kita geser, stretch, S, enter. Ya, blok bagian ini, ya, bagian yang ini aja. Ya, enter, klik garis ini, ya. Nah, itu bakal gitu. Arahkan ke kanan, ketik 0.01. Nah, bakalan kayak gini. Kemudian ketik lagi S, enter. Blok bagian ini, enter, klik yang ini. Oke, arahkan ke kiri, ketik 0,01.
0.01 enter. Iya, seperti itu. Kemudian kita offset 0.02. Waduh, kebesaran, berarti 0.002. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita pakai genteng ya teman-teman. Kita pakai genteng flat, dia yang datar-datar gitu aja. Jadi kita pakai REC enter ya. Ketik 03,002. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian ini kita fillet supaya yang ini ada dapat lengkungannya. F enter, R enter, 0.02. Klik yang ini, klik garis ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini kita rotate -3. Setelah itu kita buat rectangle lagi 0.01,0.01 enter. Oke, ini arahkan ke sini. Kemudian ini kita arahkan ke sini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, udah jadi ininya, kita blok. Yang ini kita blok, kemudian B enter. Kita blok, kasih nama genteng. Oke, supaya apa di blok? Jadi kalau kita klik sekali dia udah tergabung semua seperti itu. Yaudah, ini kita copy, kita move ke kiri 0.25, itu jaraknya. Oke. Kemudian kita copy lagi. Kopinya tapi yang ini ya, jangan yang ini karena kita mau copy ke sana. Jadi mengcopy itu pun ada tekniknya. Nah, seperti itu. Seperti itu. Jadi ini kita blok, yang ini jangan, kita copy. Kita copy. Yang ini ke titik yang ini. Wah, ini kan udah banyak nih. Kalau udah banyak, kita bisa rotate 30. Kita sesuaikan sama derajat yang ini, gitu. Nah, kalau ini udah, kita ini pilih aja, ya kita pilih. Kemudian ini kita pindahin ke sini. Nah, karena ini banyak berlebihnya, ya ini kita hapus aja. Ini kita hapus, ini kita biarin. Nah, oke, udah jadi seperti ini. Nah, ini yang genteng-genteng ini kita blok lagi. Ya, kita pilih aja. Saya mau blok lagi. Aduh, sorry. Karena saya mau mirror. Mirror dia ke bagian sana. B enter. Genteng 2. Oke. Nah, jadi dia udah nyatu lagi. Kita mirrornya pun udah enak. Nah, seperti itu. Ini hapus. Nah, ini kita sambungkan. Kita offset aja bagian yang ini. 0.075. Ya. Ini kalau dia melengkung kayak gitu berarti radiusnya ini teman-teman ya. Karena kita pakai fillet nyambungannya. Bentar. 0.075. Ini ke sini. Ini ke sini. Kenapa saya buat gini? Nanti titik jumpanya ini itulah ketinggian dari atap tersebut. F enter. Nah, karena dia melengkung tadi, jadi kita ketik R enter. Kita buat 0 enter. Kita klik ini, dia jadi siku. Seperti itu teman-teman ya.
Ya kita gitu aja sih, yang kita letak sini aja ya, ini kita letak sini. Nah, supaya apa dia? Supaya dapat ketinggiannya teman-teman, seperti itu. Oke, udah jadi seperti ini. Kan udah jadi bagian ini. Sekarang kita buat list pelangnya teman-teman ya. Buat list pelang REC. Kemudian 0.02, 0.A2 ya, 2. Kemudian kita rotate 30 ya. Oke. Kemudian arahkan ke sini. Kemudian arahkan ke sini. Yap, seperti itu. Ya, udah jadi seperti ini. Kemudian yang kita mirror aja. Ambil dari tengah. Yap. Oke, bagian ini udah siap ya teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke bagian pondasinya. Nah, karena slope-nya 15/20 sama seperti ring baloknya ini, ya ini kita copy aja. Kita letak sini, letak sini, di sini, sini, di sini. Oke, setelah itu kita buat penampang pondasinya sekitar 30 cm. Berarti titik 3, enter. Ya. Kita arahkan ke sini. Kemudian kita buat lebar pondasinya berapa? 70 cm, berarti titik 7. Ya. Kita pindahin ini ke sini, kemudian ini kita move ke bawah. Titik 7. Nah, oke. Karena ini kan kita pakai meter. Jadi titik 7. Nggak usah ketik 0.07, ketik aja titik 07. Seperti itu. Kemudian ini kita copy ke bawah, dia sekitar titik 15. Oke, kemudian ke bawah untuk lantai kerjanya titik 07. Enter. Ya. Kemudian dari sini ke sini titik 01. Sorry. Titik 1. Kemudian ini juga titik 1. Ini juga titik 1. Kemudian ini kita copy ke atas. Nah, jadi ini dia 90. Ya, seperti itu. Kemudian kemiringannya kita mirror aja yang ini. Ya, kemudian ini arahkan ke sini. Setelah itu ini juga mirror aja. Kemudian ini garis yang ini kita arahkan ke sini. Ini juga udah arahkan ke sana aja. Oke. Ini kita extend. Ini kita trim. Seperti itu. Nah, untuk bagian ini saya buat dia setengah pondasi. Kenapa setengah pondasi? Karena di bagian ini sudah nggak ada lahan kita lagi, teman-teman. Ya. Ini kita potong. Ini hapus ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau udah jadi langsung arsir aja teman-teman, biar nggak 2 kali kerja, karena kan kita mau copy-copy lagi. Kita pakai gravel, langsung add pick point aja. Nggak nampak berarti kurang pas scale-nya. Kita kecilin, misalnya titik 1. Oke, nah kurang kecil berarti titik 01. Wah, ini RE enter. Bisa juga ya. H enter. Padahal ini ada gravel loh, tapi kok jelek gitu dia. Nggak tahu kenapa. Gravel aja lah pokoknya.
001. Titik 01 aja udah. Nah, biasanya sih ini nggak kayak gini teman-temannya, tapi ya udahlah nggak apa-apa kayak gini. Ini kan sebagai contoh aja ya. Mungkin di laptop kawan-kawan nanti ini kayak bentuk batu kali ya. Ya kawan-kawan coba aja lah ya. Kemudian untuk lantai kerjanya kita pakai ini aja kali. Gak nampak ya. Atau 1. Gak nampak juga. Ini 0.0001. Oh, enggak juga. Jadi berapa toh? 10. Enggak nampak juga. 0.001. Oke. Nah, ini baru nampak dia. Lima mungkin ya. Oh. Berarti 0,5 gini. Nah, gitu. 0,5. Karena ini saya pakai meter. Nah, ini nanti batu kosong pakai ini aja teman-teman. Pakai apa namanya? Pakai ini elips. Tengahnya. Ya, ini kayak gini lah. Nah. Baru tinggal copy-copy aja teman-teman ya. Ya, intinya gitulah. Nah, ini kita terima aja. Kita kirim, kopikan ke sini. Yup. Nah, oke, seperti itu. Nah, kemudian kalau udah, ya kita tinggal copy. Nah, jadi kan nggak 2 kali ini kan. Tinggal copy. Ke sini, ini ke sini. Ini ke sini. Gitu ya. Ini kita terima aja. Trim, ini trim. Nah, ini fondasinya sampai bagian ini aja. Oh, di sini karena kan yang terpotong bukan bagian teras ya. Kalau di sini kan tadi ada kayak gini, ya udah. Kita lebihkan aja sampai sini. Oke, kemudian kita potong. Ini tetap seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian ya ini kita arsir aja. Bentar, kita kasih lantainya dulu 0.01. Nah, kayak gini ya. Ya, seperti itu. Nah, di taman itu dia turun 15, teman-teman ya. Ini 00, minus 5, minus 15. Oh, berarti turun 10. Ini kita turunkan aja 10. Ini turun 10, minus 1.1. Ini kita trim. Nah, nanti dia seperti ini. Kalau di bagian belakang, ya. Oke, kemudian di bagian ini dia minus 5 cm. Berarti di bagian ini, ya di bagian ini kita copy aja ke bawah. Minus 5 cm berarti 0.05. Nah, ini kita potong atasnya. Ini juga. Oke, dia seperti ini ya. Jadi titik 00-nya itu dari sini. Kita hitung itu acuan kita titik 00-nya teman-teman ya. Oke, kamar mandi udah. Taman udah, kamar tidur, carport.
Iya, carport ini turun 15, turun 10 berarti. Karena kan teras, minus 5 cm. Ini kok teras ini? Taman ini. Taman. Berarti di sini salah ya tutorial awal lah. Ya maklum lah guys ya. Kalian bisa koreksi saya lah kalau saya ada kesalahan gitu, nggak masalah. Nah, carport minus 15. Berarti ini kita turunin. Ya, kita turunin 10.1. Oke, ini kita terima aja. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, kalau udah jadi, kita tinggal arsir lagi pasir urupnya. Bentar. Biasa saya pakai ANSI. Ini scale-nya 0.01. Add pick point. Oke kan? Nah, ini kan dia mereng. Ini angle-nya kita rubah 45. Nah, seperti itu. Nah, ini scale-nya 0.05 aja. Biar agak besar. Kebesaran. 0.03. Kebesaran juga. 0.15 lah. Oke ya. Oke, cantik. Oke, udah jadi bagian ini. Sekarang kita tinggal ngasih arsirannya teman-teman ya. Arsiran dinding. Nah, kita lihat lagi. Di dinding itu ada yang terpotong nggak? Kalau misalnya ada, misalnya seperti jendela. Oh, karena ini kan garis yang terpotongnya kan di sini. Sedangkan jendela sini. Berarti dia nggak terpotong. Jadi nggak nampak. Ini juga. Nah, ini juga. Berarti cuman dinding gitu aja. Ya udah kita kasih dia plesteran ML. Ya, ML. S enter. Kemudian kita masukkan ukuran plesteran 0.012. Enter. Kemudian buat dia dari tengah J enter, Z enter. Oke. Ya saya rasa teman udah tahu lah ya. Ya pokoknya dia ukurannya itu 1,5 cm dari setiap sisi dindingnya. Kayak ini kan. Ini 1,5 dari sini, ini 1,5. Nah seperti itu. 1,5 cm. Ini kita mundurin ke sini. Oke, ini kita mundurin ke sini. Biar dia nggak bertimpa-timpa aja garisnya teman-teman, seperti itu. Ini ke sini. Nah, udah jadi, kita arsir. H enter. Kita ke sini, ANSI 32 001 lah ya. Add point. Kita tes dulu. Oke. Ini kemudian kita oke karena udah jadi. Udah jadi seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau buat plafonnya bisa dari titik nolnya ini ya, dari sini ya. Misalnya tinggi plafonnya berapa? Maunya 2.7 misalnya. Ya, sampai sini lah berarti plafon teman-teman. Letak aja kayak gini. Udah. Ini juga seperti itu. Langsung aja ya. Ya, gitulah ya. Oke. Oke, udah jadi. Sekarang kita tinggal buat elevasinya sama dimensinya. Ya udah, ini kita ukur aja langsung. Dari sini ke sini. Tarik ke bawah. Kemudian DCO. Ya, tarik ke sini. Ke sini. Ke sini. Seperti itu.
Nah, kemudian jangan lupa grid-nya teman-teman. Nah, fungsinya grid itu di sini. Nah, yang bagian terpotong itu ini. Pokoknya setiap ada kolom, dia itu ada grid-nya. Berarti ini kita pindahkan aja. Ke sini ya. Bentar, yang terpotong ini nggak terpotong, nomor 3 nggak terpotong, berarti nomor 3 ini kita hapus. Kemudian 4, 5 juga nggak ada. Nah, yang ini. Itu aja. Ini kita naikkan ke atas sampai sini. Kita trim. Ya, gitulah ya. Oh, ini agak kita mundurin aja lah. Oke, biar nampak dia ya. Nah, ini kita buat rotasinya 0 supaya dia tegak lurus lagi. Ini juga text optionnya, rotationnya kita kasih 0. Ini juga sama, seperti itu teman-teman. Kalau saya ngomongnya kecepatan atau kalian kurang paham, di tutorial-tutorial lain juga saya jelasinnya seperti ini kok. Karena ini kan supaya ini aja lebih paham lagi kalian. Jadi saya ngerjainnya nggak terlalu ini. Saya mau nunjukkan cara kerjanya aja gitu, cara gambarnya ya. 1, 2, 4, 6, 7. Nah, gitu. Ini kodenya supaya kita gambarnya nggak salah-salah teman-teman, seperti itu ya. Setelah itu kita buat garis dari sini ya. Kemudian ketinggiannya dari sini ke sini, kemudian atapnya. Ya, kemudian kita kasih ini. Ini kita trim. Ini kita kasih juga lah. Ya, kita trim. Ini. Oke. Kemudian ini ke sini berapa? Ini agak lebihkan sedikit lah biar agak bagus ya. Ini juga lah. Lebihkan sedikit. Iya, seperti itu. Nah, kalau udah ya kita tinggal masukkan teksnya. Ya kita ambil aja dari sini. Kita copy. Nah, ini kebesaran kayak tulisannya nih. 0,1. Oke, kita hitung. Dari titik 00 ini ke sini berapa? Itu 1,13 kan, berarti dia minus 1,13 ini ya. Kemudian ini plus minus ya, kita simbol plus minus 0,00. Kemudian dari sini ke atas tuh berapa? Taruh 3 meter, berarti plus 300. Nah, kemudian ini ke sini berapa? 246. Berarti 246 tambah 3 berapa? Jadi 546. Berarti dia plus 546. Kayak gitu ya, teman-teman. Oke, kemudian kita buat lagi di sini. Ini 00. Kemudian kita kasih keterangan 00 itu di ruangan apa? Kamar tidur. Kamar tidur. Ini kamar tidur apa nih? Kamar tidur 1. Ya udah, kita ketik kamar tidur 1. Untuk yang di bagian ini. Oke. Nah, yang di sini kamar tidur 2, di sini toilet.
kita kasih keterangannya. Toilet. Oke, di sini kamar mandi. 05. Iya, seperti itu teman-teman ya. Kita kasih segitiga seperti ini. Kita buat panah-panahnya gitu. Nah, gitu ya. Kemudian kita arsir itunya, panahnya. Pakai yang solid aja. Oke, nah, jadi di sini tuh minus 05, di sini plus 00 dan juga. Nah, kemudian di sini ya, dari sini ke sini itu plafon. Ya kan, plafon. Ini udah buat ketinggian plafon. Plafon gypsum misalnya. Plus 2 berapa tadi? 27 atau 28? Kita hitung. Dari sini ke sini. 27 kan? Ya udah. Plafon gypsum 270. Oke. Ya, seperti itu. Kemudian ya kita kasihlah nama. Potongan B. Potongan B. Kemudian ini kode gambarnya kita kasih 2. Karena ini gambar kedua kita ya. Oke, udah jadi seperti ini aja teman-teman. Kemudian di bagian ini tuh apa tadi? Carport minus 11. Carport. Ya. Ini kita kasih batasnya aja lah. Ya, sampai sini. Sampai sini dia 15 lah ya. Oke lah, udah kayak gini aja. Ini potongan B. Potongan A-nya mungkin minggu depan, cuman saya mau challenge kalian. Coba kalian buat dulu potongan A-nya tanpa tutorial dari saya. Nanti kira-kira udah kalian kerjakan. Nah, nanti kalian bisa nyesuaiin sama dena yang udah kita kerjain ini. Apakah sama atau enggak sama tutorial yang akan saya buat nanti gitu ya. Kalian coba aja dulu teman-teman. Saran saya sih gitu. Biar kalian makin paham. Gitu aja. Nah, jadi ini dari sini ya 50 cm. Oh ya, kemudian ini taman. Ya, saya mau challenge teman-teman aja gitu. Supaya lebih ngerti dengan apa yang saya ajarkan ke teman-teman. Gitu. Ini 0-0-nya taman. Oh, ini kita kasih garis putus-putus aja teman-teman. Kita kasih garis putus-putus. Ini ya. Kemudian MA, enter, klik ini, klik ini. Oke, seperti itu aja sih. Ini nggak usah lah garis putus-putus. Oke, ini aja. Yap, seperti itu aja sih teman-teman. Oke, jadi di tutorial kali ini seperti inilah teman-teman cara buat potongan. Nah, untuk potongan A-nya kita nanti buat di minggu depan. Jadi tugas untuk kalian, udah pakai tugas saja. Tugas untuk kalian supaya kalian makin paham dengan ajaran yang saya berikan ini. Coba teman-teman semua kerjakan di rumah. Gitu. Setelah udah dikerjakan, kira-kira atau sama nanti hasil kerjaan kalian sama potongan A yang kita bikin nanti minggu depan,
ya berarti kalian udah makin mahir dan udah makin paham dengan ajaran yang saya berikan ini teman-teman. Ya gitu aja sih. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Dadah.